Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda asal-usul Gunung Wilis dan juga terkait dengan sejumlah mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Wilis. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Wilis ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Wilis atau Pegunungan Wilis merupakan sebuah gugusan gunung berapi yang sudah nonaktif yang terletak di Jawa Timur. Pegunungan Wilis merupakan gabungan dari banyak puncak gunung. Salah satunya yang tertinggi bernama Puncak Rogati dengan ketinggian 2.563 meter di atas permukaan laut. Gugusan Pegunungan Wilis termasuk dalam wilayah 6 kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek. Gunung Wilis menyimpan banyak cerita misteri yang kental dengan aroma mistis. Legenda Gunung Wilis sangat erat dengan kisah penciptaan manusia yang tertulis dalam kitab Tangtu Pagelaran yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan pada zaman Majapahit. Dikisahkan, pada mulanya Pulau Jawa tidak berpenghuni dan selalu bergoncang sehingga Pulau Jawa membutuhkan gunung untuk menancapinya. Proses pengaturannya berjalan sebagai berikut. Para dewa mengangkat puncak Gunung Mahameru atau Gunung Semeru dari India dan ditempatkan di sebelah barat Pulau Jawa. Dan lalu pada proses pemindahannya berceceran di sepanjang jalan sehingga terjadilah Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelud, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Kemukus, dan pada akhirnya Gunung Semeru. Dalam literatur klasik Jawa, Gunung Wilis atau Gunung Pawinihan memiliki peran penting dalam sejarah terciptanya manusia. Penggambaran kisah penciptaan manusia bersumber dari Jagad Gumelar atau manusia tercipta. Adalah Sang Hyang Batara Brahma yang pertama kali menciptakan manusia, diambil dari tanah dan dibuat dengan kepalan tangannya. Karena Sang Hyang Batara Brahma adalah dewa api, maka wujud manusia yang dibuat terlalu gosong. Karena itulah kemudian disebut dengan bangsa keling. Proses penciptaan manusia pertama tersebut terjadi di daratan Jawa, yaitu di Gunung Bromo. Dan manusia yang diciptakan saat itu suhunya sangatlah panas untuk tinggal di dataran rendah, sehingga mereka hanya dapat hidup di ketinggian yang suhunya lebih dingin. Kemudian Sang Hyang Batara Wisnu juga menciptakan manusia dan terwujudlah sosok manusia yang lebih baik dan juga sempurna seperti manusia sekarang ini. Kejadian itu masih di daratan Jawa, yaitu di Gunung Pawinihan yang sekarang menjadi Gunung Wilis. Tetapi saat itu manusia ciptaan Sang Hyang Batara Wisnu, kondisi suhunya masih sama karena hanya mampu tinggal di tempat yang dingin. Manusia ciptaan itu menjadi rebutan dari para Hapsara dan Hapsari untuk dimomong oleh mereka. Maka kemudian diaturlah agar manusia mempunyai keturunan terlebih dahulu, dan kemudian anak-anak mereka langsung dibawa oleh para Hapsara dan Hapsari untuk kemudian wajahnya dibentuk sesuai dengan wajah dari para Hapsara dan Hapsari yang memomongnya hingga dewasa. Hal ini dilakukan agar arcapada dapat dipenuhi oleh manusia untuk keseimbangan alam semesta.
Jika nama kuno Gunung Wilis adalah Gunung Pawinihan, maka hingga kini tidak ada literatur yang mencatat sejak kapan nama Pawinihan berubah menjadi Wilis. Gunung Wilis sendiri merupakan salah satu gunung suci dari 9 gunung suci yang ada di tanah Jawa. Perihal kesuciannya diabadikan dalam kitab Tangtu Panggelaran. Kitab ini berasal dari tahun 1557 Saka atau 1635 Masehi. Dalam kitab ini diceritakan tentang proses pemindahan Gunung Mahameru oleh para dewa dari tanah Jambudwipa atau India ke Pulau Jawa dan terbentuknya gunung-gunung di Pulau Jawa. Berikut adalah kutipan dari isi kitab Tangtu Panggelaran tersebut. Dilepaskan turun di sebelah barat menuju ke timur Pulau Jawa. Kemudian dilepaslah Sang Hyang Mahameru dipindah ke timur. Dasarnya tertinggal di barat. Oleh sebab itu terciptalah gunung yang bernama Kaliaca. Mengenai Sang Hyang Mahameru beginilah ceritanya. Puncaknya dipindah ke timur, dikitari oleh semua para dewa, runtuh dari Sang Hyang Mahameru. Setelah jatuh ke tanah, terciptalah Gunung Katong. Tanah yang kedua jatuh menciptakan Gunung Wilis. Dari kutipan tersebut diketahui bahwa sekitar abad ke-16 hingga ke-17 nama Wilis telah digunakan. Gunung Wilis merupakan runtuhan kedua setelah Gunung Katong atau Lawu dari rentetan guguran Sang Hyang Mahameru yang dipindah dari India ke tanah Jawa. Jadi, sebagai salah satu bagian dari Sang Hyang Mahameru atau Gunung Semeru, maka Gunung Wilis adalah gunung suci bagi umat Hindu. Kesucian tersebut dapat pula dilihat dari ditemukannya bangunan suci berupa reruntuhan bangunan suci yang ada di lereng Gunung Wilis. Goa Selomangleng yang ada di Kediri, Candi Ngetos, Omben Jago, Candi Penampihan, Candi Padungro Lawati, situs Condrogeni, dan beberapa pusat kerajaan yang tumbuh kembang di sekitar Gunung Wilis. Sebutlah Kerajaan Wengker di negara Lua, Kerajaan Wurawan di negara Gelang-Gelang yang berkembang di bagian barat Gunung Wilis. Sedangkan Kerajaan Panjalu di negara Daha berkembang di timur Gunung Wilis. Ya, Gunung Wilis menjadi patokan bagaimana peradaban masyarakat di sekitarnya sejak zaman dahulu kala. Bahkan konon di kawasan Gunung Wilis bermunculan kerajaan kecil seperti Kerajaan Gegelang dan Kerajaan Wengker di sisi selatannya. Kerajaan Gegelang berada di wilayah barat Gunung Wilis. Konon wilayahnya berada di Desa Glonggong yang kini masuk Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Di barat Desa Glonggong pernah berdiri sebuah keraton. Tempat itu kini berada di sebelah timur Jalan Madiun Ponorogo. Batas-batas pondasi benteng keraton konon masih dapat ditemukan dengan tepat. Dari keraton yang diperkirakan bernama Gelang ini ditemukan sebuah patung Durga dengan angka tahun 1338 Saka atau 1414 Masehi. Selain itu, di sebuah masjid yang berada di Dusun Ngerawan Dolopo yang ada di Madiun ditemukan sebuah yoni. Di masjid yang sama konon terdapat sebuah kuburan yang menjadi tempat peristirahatan prajurit yang bernama Tambak Yudo dari Cempolo. Menurut kisah penduduk, dia tewas dalam pertempuran melawan Ratu Gelang. Di sisi lain, Gunung Wilis juga sejak dahulu kala digunakan sebagai tempat meditasi bagi kalangan keraton di Jawa. Misalnya,
Prabu Jayabaya kerap tetirah di grojogan seduda sawahan yang berada di lingkungan Gunung Wilis. Lalu Patih Gajah Mada melakukan tapa berata di daerah Ngeliman. Lalu Prabu Brawijaya menjalankan lelaku di daerah Bajulan. Sebegitu pentingnya kawasan Gunung Wilis sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan spiritual, maka peranannya sangat berpengaruh pada sejarah. Gunung Wilis dikenal juga sebagai gunung yang masih perawan. Alamnya masih asri, tidak banyak pendaki yang memilih Gunung Wilis untuk menghabiskan masa liburan. Meski begitu, sejatinya Gunung Wilis memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi karena Gunung ini memiliki dua air terjun yang sangat indah di dalam kawasannya. Di antaranya air terjun Dolo dan air terjun Ironggolo. Lebih lanjut, di balik keindahan dan nilai sejarahnya, Gunung Wilis juga menyimpan sejumlah misteri atau mitos serta berbagai kisah mistis yang menjadikan Gunung Wilis sebagai salah satu gunung angker di tanah Jawa. Konon, kawasan Gunung Wilis dijaga oleh seekor ular yang memiliki ukuran sangat besar. Setiap hari, ular tersebut secara rutin selalu menyusuri dan mengelilingi kawasan Gunung Wilis dari puncak hingga lerengnya. Namun, keberadaan ular tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khususlah yang dapat melihat penampakan sosok ular tersebut. Ular tidak kasat mata ini dianggap sebagai penjaga Gunung Wilis. Kemudian, ada juga mitos mengenai adanya goa gaib yang ada di Gunung Wilis. Ya, goa tidak kasat mata. Menurut cerita, konon goa gaib yang memiliki nuansa mistis ini terletak di antara dua air terjun. Namun, di goa tersebut terdapat seseorang yang sedang bertapa atau bersemedi. Seseorang tersebut seperti laki-laki yang menyerupai seekor munyuk atau monyet dengan wajahnya yang hitam. Seperti halnya ular besar penunggu Gunung Wilis, goa gaib dan seorang pertapa tersebut hanya dapat dilihat dengan orang tertentu dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu, ada mitos mengenai kehadiran sosok putri kerajaan Mataram yang ada di kawasan Gunung Wilis. Beberapa penduduk sekitar Gunung Wilis konon pernah melihat sosok putri kerajaan Mataram yang sedang berlalu lalang di kawasan Gunung Wilis. Diyakini putri tersebut sebagai putri kerajaan Mataram karena pakaiannya memang menunjukkan hal tersebut. Ia menggunakan jarik dengan warna dasar coklat muda dan memiliki motif kain kelitik kuning gading. Dahulu, pakaian tersebut hanya boleh digunakan oleh seorang putri dari kerajaan Mataram. Juga ada kepercayaan bahwa di lereng Gunung Wilis juga menjadi tempat bersemayamnya naga raksasa. Naga raksasa yang sangat fenomenal di tanah Jawa, yaitu naga baru Klinting. Saat mendaki Gunung Wilis, pendaki bisa melihat danau yang ada di lereng Gunung Wilis. Di danau tersebut ada tugu baru Klinting yang berbentuk naga raksasa. Makhluk misterius ini diceritakan hidup di Telaga Ngebel. Sosoknya yang raksasa mampu menimbulkan gelombang besar yang mampu menenggelamkan kapal-kapal milik nelayan. Agar tidak mengganggu naga baru Klinting, para nelayan biasanya mengadakan ritual tertentu. Tujuannya agar baru Klinting tidak marah dan juga tidak menenggelamkan kapal mereka. Selain terkait dengan sejumlah mitos dan misteri, Gunung Wilis juga menjadi gunung yang menjadi banyak saksi sejarah.
Konon, Jenderal Sudirman pada saat melakukan perlawanan pada penjajah di Yogyakarta, ternyata Jenderal Sudirman memakai jalur perjalanannya di Gunung Wilis pada tanggal 11 Maret. Jalur yang dilewati berada di tempat pendakian Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Lalu dikisahkan pula bahwa Ki Ageng Ngaliman yang merupakan pendiri Padepokan Sadepok yang ada di kawasan puncak Gunung Wilis. Pembangunan Padepokan Sadepok tersebut dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Di Padepokan Sadepok tersebut, Ki Ageng Ngaliman melatih para muridnya, termasuk juga dengan pelatihan mental, fisik, dan pelatihan spiritual. Pelatihan ini dilakukan guna melawan para penjajah yang telah ikut campur dengan urusan kerajaan Surakarta. Di samping itu, Gunung Wilis juga pernah menjadi tempat pelarian anggota PKI. Saat para anggota PKI mulai terpojok, banyak yang melarikan diri ke Gunung Wilis. Karena tidak lagi memiliki kesempatan untuk lari, beberapa anggota kemudian menyiksa dan mengubur sandera PKI yang ada di Gunung Wilis. Konon, arwah-arwah korban kekejaman PKI sering menampakkan diri dan menimbulkan suasana mistis. Jika berperilaku kurang sopan di Gunung Wilis, maka akan mendapatkan peringatan dari para arwah penghuninya. Jika berkunjung ke Gunung Wilis, maka pengunjung dapat melihat papan penunjuk kuburan para korban PKI. Adapun untuk jalur pendakian Gunung Wilis, sejatinya puncak Gunung Wilis dapat digapai dari segala arah. Di antaranya adalah dari sebelah timur, bisa dimulai dari Kecamatan Mojo yang ada di Kabupaten Kediri. Sebelah selatan bisa dimulai dari Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Sebelah utara bisa dimulai dari Kabupaten Nganjuk, dan juga sebelah barat pendakian bisa dimulai dari Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Ponorogo. Dan pendakian di Gunung Wilis sangat menarik karena Gunung Wilis menyuguhkan pemandangan alam yang sangat mempesona. Mungkin kata aduhai dapat sedikit menggambarkan betapa indahnya pemandangan alam yang bisa kita temui di kawasan Gunung Wilis. Hutan yang masih asri, jalur pendakian yang belum dikotori sampah, dan alam yang masih perawan adalah serangkaian kecil tentang gambaran Gunung Wilis. Adapun terkait dengan sejarah letusan Gunung Wilis, catatan mengenai erupsi Gunung Wilis tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, terdapat laporan yang menyatakan bahwa adanya erupsi yang ada di Gunung Wilis yaitu pada tahun 1641. Pada tahun yang sama, Gunung Kelud juga mengalami erupsi yang besar. Itulah legenda asal-usul Gunung Wilis, misteri, mitos, sejarah, dan juga keindahan Gunung Wilis. Gunung sakral dan suci yang ada di tanah Jawa. Nah, seperti itu kisah asal-usul, legenda, misteri, mitos, sejarah, dan juga pesona Gunung Wilis. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dari berbagai gunung yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.